Selamat pagi Pak Carly. Kami dari kelompok keempat akan merepresentasikan tentang Wigner Cipher dan Transposition Technique. Untuk di sini adalah kelompok kami terdiri dari saya sendiri Alexander Makarios, Jasmine Mutia Alifa, Laurencia Alisa Castilani, Natasha Hartanti Winata, dan Natania Kristi Nugraha. Untuk outline-nya terdiri dari teori serta pembahasan kasus dari Wigner dan transposition teknik. Pertama untuk Wigner cipher, apa itu Wigner cipher? Wigner cipher adalah metode enkripsi alfabetik teks menggunakan metode substitusi polyalfabetik. Polyalphabetic cipher menggunakan gabungan substitusi alfabet untuk mengenkripsi teks. Beginner cipher merepresentasikan alfabet dengan menggunakan matriks dari satu huruf ke huruf lainnya. Kita bisa melihat dari sini ada rumus beginner cipher itu sendiri untuk encryption atau decryption ya. Untuk gambaran yang lebih jelas, di sini ada juga beginner cipher table yang memperlihatkan tabel untuk matriks antara plain text ataupun key dari beginner cipher. Nah, contoh kasus pertama untuk beginner cipher adalah kita ingin mengekskripsi teks berisi serang markas musuh jam 2 pagi. Caranya yang pertama pilih key untuk mengekskripsi teks tersebut. Key dalam kasus ini adalah Indonesia. Persiapkan teks yang akan diacak atau dienkrip. Pastikan teks tersebut hanya terdiri dari huruf alfabet tanpa spasi dan tanpa tanda baca. Jadi teks yang tadi serang markas musuh jam 2 pagi itu kita ubah ke plain text, jadi huruf besarnya diubah jadi huruf kecil, spasinya dihilangkan. Yang ketiga, replikasi key. Ulangi key hingga mencapai panjang yang sama dengan teks yang akan dienkripsi. Nah, pada kasus ini, Indonesianya diulang sebanyak 3 kali. Kemudian, siapkan tabel alfabet dengan indeks dimulai dari 0 sampai 25. Jadi, A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, seterusnya sampai Z sama dengan 25. Lalu yang kelima, konversi huruf ke angka. Konversi setiap huruf dalam key dan plain text ke angka sesuai dengan urutan alfabet yang sudah kita siapkan tadi tabelnya. Jadi, seperti contoh di bawah, I itu sama dengan 8, N sama dengan 13, lalu S sama dengan 18, E sama dengan 4, dan seterusnya dilakukan untuk setiap huruf pada key dan plain text. Yang keenam, enkripsi. Dengan cara menambahkan nilai konversi key dan konversi plain text dan mod 26. Jadi kita akan menambahkan nilai konversi key yang I sama dengan 8 ini ditambahkan dengan konversi plain text S sama dengan 18 sama dengan 8 ditambah 18 sama dengan 26 lalu di modulo 26. Modulo 26 menjadi 0. Kenapa modulo 26? Dikarenakan alfabet terdiri dari 26 huruf. Nah, jadi ini untuk mengubahnya ke sandi cipher nanti. Lakukan hal tersebut untuk setiap hurufnya. Lalu yang ketujuh, konversi angka ke huruf berdasarkan tabel alfabet. Nah, jadi angka-angka yang sudah didapat dari modulo 26 tadi, itu akan dikonversikan ke huruf. Jadi 0 sama dengan A, 17 sama dengan R, 20 sama dengan U, 14 sama dengan O, dan lakukan itu untuk keseluruhan hurufnya. Contoh kasus kedua untuk Vegana Cipher, di sini kami menggunakan plain text informatika dengan key Rusmandi. Langkah-langkah untuk mengenkripsi teksnya, pertama, perlu pilih key untuk mengenkripsi teks. Di sini key yang digunakan adalah kata Rusmandi. Lalu, kita juga perlu memastikan teks yang akan diacak hanya terdiri dari huruf alfabet dan tanpa spasi atau tanda baca. Langkah ketiga, kita perlu mengulangi key hingga mencapai panjang yang sama dengan teks yang akan dienkripsi. Lalu, kita perlu mengkonversi setiap huruf dalam key dan plain text ke angka sesuai urutan alfabet, dimulai dari indeks 0 sebagai huruf A, B sebagai indeks 1, dan seterusnya. Lalu caranya dengan menambahkan nilai konversi key dengan konversi plain text dan di modulo 26. Setelah itu, tahap terakhir adalah kami perlu mengkonversi angka hasil enkripsi ke huruf berdasarkan tabel alfabet. Jadi di sini contohnya kata yang mau kita enkripsi adalah informatika. Lalu key-nya ini Rusmandi. Di sini kita perlu mengulangi key-nya sampai plain text-nya ini semuanya udah ke cover sama key-nya. Jadi di sini ada Rusmandi, di sini kan sampai huruf T. Lalu kita perlu mengulangi
mengulangi key-nya, di sini ditambah lagi dengan huruf Rus, yaitu kita mengulangi key-nya dari Rusmandi. Lalu di sini kita konversi semuanya ke angka, huruf-huruf alfabetnya. Lalu untuk mendapatkan ciphertextnya, di sini kita bisa menambahkan nilai plain text dan key. Contohnya seperti huruf yang pertama, yaitu 8 ditambah 17 hasilnya 25. Lalu di modulo 26 hasilnya 25. Nah, di sini 25 ini dalam tabel alfabet merupakan huruf Z. Lalu selanjutnya seperti 13 ditambah 20 hasilnya itu 33. Di modulo 26 hasilnya 7. Dan 7 ini merupakan huruf alfabet H. Dan seterusnya sampai semua kata plain text-nya ini diubah menjadi ciphertextnya. Jadi yang kedua, kami akan menjelaskan tentang transposition techniques. Apa itu transposition technique? Transposition technique ialah teknik enkripsi dengan cara merubah urutan huruf atau simbol dengan peraturan spesifik. Ada beberapa jenis transposition technique seperti relevance technique, simple columnar transposition technique, simple columnar transposition technique multi-rounds, serta ada Vernam cipher. Pertama, ada relevancing technique. Relevancing technique ialah salah satu transposition technique yang paling sederhana. Teknik ini dilakukan dengan cara menuliskan plain text dalam serangkaian diagonal dan berbentuk zigzag, lalu membaca tulisannya baris per baris. Di sini kita dapat melihat ada gambaran dari relevancing teknik itu tersendiri, di mana kita akan menulis plain text dengan cara zigzag, di mana key-nya itu merepresentasikan baris yang akan digunakan. Lalu setelah kita menuliskan dalam zigzag, kita lalu membacanya secara literal dari kiri ke kanan, yang akan menghasilkan ciphertext. Yang kedua ada simple columnar transposition technique. Simple columnar transposition technique ialah metode enkripsi yang melibatkan penyusunan ulang posisi huruf secara khusus. Dalam teknik ini, pesan asli ditulis dalam format tabel atau grid, lalu diubah urutannya pada kolom-kolomnya. Di sini kita dapat melihat gambaran atau contoh dari simple columnar transposition technique, di mana plain text akan dimasukkan dalam tabel atau grid yang diinginkan. Lalu setelah itu dapat dirubah susunannya seperti di sini dari baris ke kolom dan kolom ke baris. Untuk simple columnar transposition technique multi-rounds adalah hal yang sama seperti sebelumnya, namun yang membedakan ialah bahwa proses ini diulang berkali-kali sesuai kebutuhan untuk meningkatkan keamanan. Untuk yang keempat ada Vernam cipher. Vernam cipher atau yang sering disebut dengan one-time pad adalah metode key cipher yang bersifat simetris dengan plain text-nya. Teknik ini dilakukan dengan cara menggabungkan karakter plain text dengan key yang random yang biasa disebut dengan one-time pad atau OTP. Rumus yang digunakan dalam Vernam cipher adalah seperti bawah berikut, di mana plain text di modulo addition 2 key sama dengan ciphertext, atau untuk dekripsinya dapat ciphertext di modulo addition 2 key sama dengan plain text. Untuk memperjelas penjelasan tadi, di sini ada gambaran dari contoh Vernam cipher, di mana huruf-huruf akan digambarkan sebagai bit untuk menjadikan plain text key dan key mengenkripsinya jadi ciphertext. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh kasus pertama dari transposition technique. Dengan plain text, together we can do, dengan key-nya 423516. Nah, bedanya dari metode enkripsi sebelumnya, di transposition technique ini key-nya harus dalam berupa angka. Jadi proses enkripsinya juga sedikit beda. Di sini ada langkah pertama yaitu dengan menulis plain text atau masukkan plain text-nya ke dalam tabel yang kolomnya sesuai dengan panjang key-nya. Nah, key-nya itu kan tadi 423516, berarti panjangnya yaitu ada 6. Kita masukin plain text-nya dengan mengisi baris 1 kolom 1 terlebih dahulu. Kemudian berurut ke kolom 2 hingga kolom 6. Baru dapat lanjut ke baris selanjutnya. Nah, setelah mengisi plain text ke tabel, akan ada kolom yang kosong. Kolom sisa tersebut bisa kita isi dengan huruf apapun yang tidak berarti. Di sini aku pakainya X, Y, Z. Nah, langkah keduanya yaitu setelah kita penuhin tabelnya, kita bisa urutin kolomnya dari key 1 hingga key terakhir yaitu 6.
dengan data yang ada di kolom tersebut juga ikut diurutkan. Langkah ketiga yaitu kita bisa menemukan ciphertext-nya dengan membaca teks per kolom dari atas ke bawah, yaitu kolom 1 dari T, C, ke Y. Kolom 2 juga begitu, O, R, D. Kolom 3, GWO. Kolom 4, TEN. Kolom 5, EEX. Kolom 6, HAZ. Dengan begitu, kita bisa dapetin hasil ciphertext-nya dari plaintext Together We Can Do dengan key 423516, yaitu ciphertext-nya TCYORD, GWO, TEN, EEX, HAZ. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus yang kedua untuk transposition teknik ini dengan plain text Scooby-Doo and Friends dengan key 4231. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena key kita hanya ada 4 pada kasus ini, maka kita akan membagi string ini ke dalam 4 kolom yang berbeda. Pada kasus ini, plain text kita ada 19 karakter, 19 dibagi menjadi 4 kolom, yang paling mendekati adalah 5. Sehingga plain text kita akan dituliskan menjadi 5 baris. Penulisannya dimulai dari kolom pertama baris pertama ke kolom kedua baris pertama, dan seterusnya ya. Karena kita memiliki 20 kotak, artinya kita ada 1 kotak lebih. Oleh karena itu, kita akan menaruh random karakter pada kotak itu. Untuk penamaan kolomnya, kita bisa mengikuti key yang diberikan, yaitu 4231. Selanjutnya kita akan masuk ke proses enkripsi. Untuk menuliskan proses enkripsi, kita akan menuliskannya tetap berdasarkan indeks berurutan ascending. Jadi pertama kita akan lihat pada kolom dengan indeks 1. Pada kasus ini kolom indeks 1 letaknya ada di kolom keempat tabel kita. Kemudian kita akan tuliskan dari atas ke bawah. Maka kita akan mendapatkan substring OODEZ. Dengan cara yang sama, kita lanjut ke kolom dengan indeks 2, dan kita akan mendapatkan substring CYARD. Lalu di indeks ketiga, substringnya ODNIS. Yang terakhir, indeks keempat memiliki substring SBOFN. Setelah kita mendapatkan substring dari string enkripsi kita tinggal menggabungkan semua substring tersebut menjadi satu string utuh berdasarkan urutan indeks asli untuk tabel, bukan berdasarkan nama kolom atau urutan key. Jadi kalau berdasarkan indeks kita akan mendapatkan hasil enkripsi OODEZ, CARD, ODNIS, SBOFN. Dengan key yang akan dikirimkan ke penerima, penerima dapat mendekripsi string enkripsi ini menjadi plain text lagi. Demikian penjelasan yang dapat kami berikan mengenai Vigenère cipher dan transposition teknik. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.